Pagi kawan, balik lagi ke channel gue Pembatas Komik, masih sama gue Ardi Batas. Hari ini kita ngebahas bagian terakhir dari Crisis on Infinite Earths atau Krisis pada Bumi Tak Terhingga. Mungkin kemarin ada yang bingung ya sama bagian sebelumnya, kenapa para pahlawan dari 3 bumi tersisa yang awalnya gelut sama tim pahlawan yang dikirim sama Harbinger di akhir tiba-tiba malah kerjasama. Nah, sebenarnya itu semua karena pas Harbinger nyatuin dunia mereka, dia juga nyadarin para pahlawan dari 3 dunia yang tersisa tersebut. Makanya di akhir langsung tiba-tiba jadi damai. Nah, makanya kalau yang punya rezeki lebih jangan lupa juga baca komik aslinya. Karena cerita yang gue cerita di video selama ini cuma rangkuman ceritanya aja. Masih banyak hal yang menarik yang terjadi di komik yang gak sempet gue ceritain. Oke, kalau begitu kita mulai bagian akhir dari cerita Crisis ini ya. Kemarin kan para pahlawan berangkat ke markas anti-monitor nih ya. Nah, terus dilanjut dengan di markas anti-monitor, para pahlawan langsung disambut patung batu yang menyerang para pahlawan tersebut. Superman Earth One dan Earth Two dan juga Supergirl berusaha menahan mereka agar tidak menyerang pahlawan lain. Akan tapi mereka sadar kalau kekuatan mereka jauh lebih lemah di semesta antimatter tersebut. Bahkan Superman Earth Two terlihat berdarah terkena serangan dari salah satu patung batu tersebut. Nah terus, Dr. Light dan Superman Earth One nemuin mesin yang digunakan oleh anti-monitor yang ngebuat semesta saling menghancurkan satu sama lainnya. Jadi kan Harbinger bikin semesta nyatu, tapi anti-monitor bikin semesta saling tabrakan gitu, saling menghancurkan sama satu sama lain. Sebelum mereka ngancurin mesin itu ya, anti-monitor tiba-tiba muncul ngehajar duanya. Superman terlihat kewalahan menghadapi anti-monitor sampai dirinya tersungkur dan juga berdarah. Di sana Supergirl yang mendengar suara kesakitan dari sepupunya tersebut Superman berusaha untuk ngebantu. Terus pada momen itu kita bisa ngelihat di mana Supergirl kelihatan jauh lebih kuat dari Superman. Apalagi ya, tahun 80-an Supergirl itu menjadi salah satu komik yang lagi populernya, dan saya juga suka nanya, lebih kuat mana sih Superman atau Supergirl? Nah, di komik Crisis ini dikasih jawabannya bahwa Supergirl jauh lebih kuat dibanding, nggak jauh sih, lebih kuat lah dibanding Superman. Nah, Supergirl berhasil ngalahin anti-monitor sampai zera anti-monitornya rusak, seperti mau ngeledakin energi antimatter dari dalam tubuhnya. Lalu Supergirl yang lihat keadaan berbahaya itu nyuruh Dr. Light buat angkat Superman jauh dari sana. Terus Supergirl mutusin buat ngorbanin dirinya dengan nabrakin anti-monitor ke mesinnya sendiri, biar dia dan mesinnya meledak menjadi gelombang antimatter. Melihat hal itu, Superman cuma bisa sedih dan berteriak, Kara, Kara, Kara. Ya, Kara itu nama asli Supergirl. Tapi sama seperti monitor, saat tubuh fananya mati, esensinya masih ada dan keluar dari tubuh fananya itu. Esensi anti-monitor itu berteriak kalau ini semua belum selesai. Terus Superman lalu nggendong Supergirl di momen-momen terakhirnya. Dimana saat dia ngeliat Supergirl akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, dia marah lalu menyerukan kalau dia akan membunuh anti-monitor. Kata-kata tersebut sebenarnya jarang kita bisa dengar dari Superman, dimana dia marah dan pengen ngebalas dendam dengan ngebunuh ya. Karena kita tahu sendiri Superman itu orangnya baik gitu ya. Superman itu baik, jadi dia nggak pernah gitu punya pikiran, wah gue dendam pengen ngebunuh orang. Tapi di Crisis ini kita diperlihatkan sisi Superman yang ternyata bisa dia ngedendam dan bahkan pengen ngebunuh. Ngelihat hal tadi, Superman Earth 2 yang jauh lebih dewasa berusaha nenangin Superman Earth 1 biar gak termakan dengan kemarahannya, apalagi balas dendam. Terus para pahlawan dikirim ke sana kembali ke semestanya masing-masing dengan portal yang dibuat oleh Alexander Luthor. Dengan mesin anti-monitor hancur, entah kenapa penggabungan semesta ikut terhenti juga. Di tempat lain, Anti-Monitor lahir kembali dengan zirah dan tampilan barunya. Dia melanjutkan rencananya di Quart, tempat dia lahir ya, dengan membuat cannon yang akan menghancurkan 5 semesta yang tersisa secara bersamaan. Jadi dia bakal nembakin antimatter cannon, menghancur 5 semesta yang tersisa ya. Di sisi lain di Quart, Flash yang ngerasa tenaganya udah kembali, dia langsung kabur dari tempat dia ditahan dan langsung hajar Psycho Pirate sampai bonyok. Tapi di situ Psycho Pirate yang penakut langsung nyerah aja ya sama Flash. Terus dia ngaku kalau dia juga sebenarnya nggak suka sama Anti-Monitor dan memilih kerjasama dengan Flash. Terus mereka berdua memulai pemberontakan dari warga lokal Quart, yaitu Thunderer, yang selama ini sudah diperbudak oleh Anti-Monitor dengan nyebarin emosi penuh kemarahan kepada mereka. Iya, jadi para Thunderer itu akhirnya malah jadi membelot untuk menghajar si Anti-Monitor. Nah, terus di saat Anti-Monitor kewalahan diserang sama para Thunderer, Flash masuk ke dalam inti antimatter cannon. Di sana Flash langsung berlari memutari inti dari antimatter cannon yang tidak lain adalah energi antimatter murni yang sudah dipadatkan. Dia terus berlari untuk menghancurkan energi itu walaupun antimatter
itu sendiri menyakiti dan melemahkan Barry Allen. Antimatter cannon tersebut dia tidak stabil karena Flash yang terus berlari memutarinya untuk membuyarkan seluruh energi antimatter yang ada di dalam antimatter cannon tersebut. Dia berlari sangat cepat sampai merasakan arus waktu di sekitarnya yang ngebuat kejadian di mana Flash muncul di Awarta Crisis terjadi sekarang, di mana dia secara random minta tolong pada yang lain. Dia muncul di depan Batman yang lagi ngelawan Joker, terus dia muncul di depan para outsider Batman sama Superman sama Teen Titans juga. Dia jadi muncul di beberapa timeline secara bersamaan karena dia berlari saking cepatnya itu ya. Walaupun tubuhnya udah sakit karena gelombang antimatter dan juga mulai throwback sama Speed Force, dia tetap berlari dan mengatakan kepada siapa saja yang dia temui untuk menyelamatkan dunia, hingga akhirnya tubuh Flash lenyap sepenuhnya bersamaan dengan hancurnya antimatter cannon, hingga yang tersisa dari Flash itu hanya kostum spacer merahnya itu saja. Anti-Monitor pun marah kan karena rencananya gagal lagi. Dia lalu menyerap sisa energi antimatter yang tersisa di seluruh alam semesta untuk memancarkan serangan selanjutnya yang merupakan serangan terakhirnya dia ya. Sedangkan di seluruh penjuru bumi, para pahlawan sedang sibuk menghadapi Legion of Doom yang berkolaborasi dengan Brainiac yang sudah merencanakan untuk menguasai seluruh semesta dari awal krisis dimulai. Hingga suatu suara menyuruh mereka berhenti. Suara tersebut adalah suara yang berasal dari Spectre, sang Spirit of Vengeance, yang menggema hingga kelima semesta yang tersisa. Dia ngasih tahu kalau teror Anti-Monitor itu sebenarnya belum selesai. Anti-Monitor merencanakan untuk kembali ke masa lalu yang jauh sebelum seluruh semesta terlahir. Dia kembali ke awal zaman dimulai, di mana multiverse belum tercipta. Hal itu dia lakukan untuk menyebarkan antimatter di sana sehingga semesta positif akan hilang sepenuhnya, yang tersisa hanyalah semesta antimatter saja atau semesta negatif ya. Melihat hal itu, para pahlawan tidak bisa tinggal diam ya. Mereka memutuskan untuk menghentikan rencana anti-monitor. Lalu mereka pamitan dulu sama orang-orang yang mereka cintai di dunianya mereka. Terus berkumpul di tempat yang sudah ditunjuk Spectre untuk mengirim mereka ke masa lalu. Terus saat mereka lagi asik diskusi ya, lagi nungguin yang lain juga, tiba-tiba muncul Krypton yang lain tuh. Yang kalian adalah Superboy Prime, satu-satunya yang selamat dari semestanya, itu Earth Prime, yang minta untuk bergabung dalam misi mereka. Earth Prime sendiri itu udah lenyap, tapi Superboy Prime entah kenapa selamat. Sedikit catatan ya, Superboy Prime ini nantinya akan menjadi salah satu karakter terkuat di dunia DC Comics. Dia bisa dibilang sebagai pemegang title Superman terkuat. Tapi nantinya bukan diceritain ya. Di sini dia karakternya nggak penting-penting amat. Tapi nanti dia bahkan salah satu penyebab krisis di masa depan. Terus para pahlawan yang sudah berkumpul dikirim ke masa lalu, di mana bahkan semesta sendiri belum tercipta, cuma ada kekosongan aja di sana tuh. Dan di sana kita bisa lihat Anti-Monitor dengan ukuran raksasa yang sudah siap menyambut mereka. Di sana juga terlihat Pariah dikurung dalam energi oleh Anti-Monitor. Lalu Anti-Monitor menceritakan kebenaran kejadian Pariah dahulu. Kalau ternyata dunia itu tidak hancur oleh penelitiannya sendiri, melainkan dia hanya buka portal antimatter menuju awal zaman dan membangkitkan Anti-Monitor aja dari segelnya sendiri. Nah, terus sebagai dalam tanda kutip balas budi, Anti-Monitor itu langsung ngancurin dunianya si Pariah buat ngedapetin energi untuk memulai semua krisis yang terjadi selama ini. Setelah mendengar hal itu, Superman lalu mengomandoi semuanya untuk menyerang Anti-Monitor bersama-sama untuk mengalahkannya lagi. Di tempat lain, di masa lain juga, para penjahat yang dikomandoi oleh Lex Luthor dan Brainiac memiliki rencana lain, yaitu melakukan penyerangan ke Oa di masa lalu untuk menghentikan eksperimen corona yang melahirkan multiverse. Tetapi pada saat mereka sampai ke Oa pada zaman dahulu, mereka malah dihentikan oleh para tetua. Padahal walaupun mereka penjahat, tujuan mereka saat ini adalah baik. Kembali ke awal zaman, Anti-Monitor menunjukkan kalau dia di atas angin karena di masa itu dia dipenuhi oleh energi antimatter yang sudah dia serap sebelumnya dari segala zaman. Dia juga lalu menyerap tenaga semua pahlawan untuk menghadapinya. Dan para pahlawan dikalahkan dengan mudah oleh Anti-Monitor, dan pada akhirnya mereka hanya bisa melihat Anti-Monitor membuka tangannya seperti yang dilihat di Corona pada awal zaman. Itu adegan tangan terbuka itu udah berapa kali kalau kalian baca komik DC itu ditulis ulang, dan memang tangan terbuka itulah yang berada di awal zaman DC yang micu akhirnya lahirnya semesta dunia DC ya. Tapi origin dari si tangan itu sendiri diganti-ganti kalau dicerita ya. Untuk cerita krisis ini, tangan tersebut itu adalah tangan Anti-Monitor. Tapi nanti di cerita di masa depan itu tangannya diganti-ganti. Ada yang entah itu tangannya Gantet, terus tangan Depressants, terus di cerita terbaru Rebirth itu ternyata tangannya Dr. Manhattan malah. Terus ada yang bilang itu tangannya si Perpetua juga. Jadi ya gitu deh, pokoknya tangannya sendiri itu originnya udah diganti-ganti berapa kali, udah
kena retcon beberapa kali juga. Tapi akar dari tangan yang nyiptain semesta itu dimulai dari cerita ini. Jadi balik lagi ke cerita, Anti-Monitor nungguin Corona untuk memulai eksperimennya menciptakan multiverse. Hal itu dia tunggu untuk memberikannya energi tambahan yang untuk menciptakan semesta itu sendiri. Jadi ngerubah sejarah yang ada, langsung ngebuat multiverse itu cuma ada versi antimatter saja atau semesta negatif saja. Tapi pada saat menunggu, Anti-Monitor langsung merasakan kekuatan yang menahan energi antimatternya. Dia bertanya, siapa yang berani melakukan hal itu? Terus sosok misterius itu langsung ngejawab, akulah yang berani. Diperlihatkan kalau sosok misterius yang menjawabnya itu adalah Spectre. Dia muncul sebagai raksasa dengan langsung menyambut tangan Anti-Monitor dari atas. Terus kekuatan mereka berdua saling beradu. Jadi Anti-Monitor dengan kekuatan antimatter dan kekuatan para pahlawan yang dia serap melawan Spectre dengan seluruh kekuatan spiritual dan sihir yang dia serap dari seluruh multiverse dan seluruh masa. Pertarungan antara dua energi itu terus berlanjut hingga akhirnya Corona menyalakan mesinnya yang menyebabkan penciptaan multiverse. Di situ Spectre berusaha menahan semua itu ya. Dia berusaha menahan penciptaan dari alam semesta. Tapi pada saat itu juga dia nggak bisa nahan. Spectre lalu melihat semesta mulai tercipta, sebuah semesta baru yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Hingga akhirnya semua pandangan menjadi pecah belah, tidak terlihat apa-apa. Setelah hal itu hanya tercipta satu semesta di DC komik, yaitu New Earth. New Earth sendiri diharapkan oleh pengarang Crisis of Infinite Earth sebagai dunia di mana para karakter yang mereka inginkan ada di sana, di satu semesta aja ya. Terus backstory dan sejarah tiap karakter pun sengaja mereka buat kosong dan bisa mereka tulis ulang. Jadi nyiptain lokasi baru untuk penulis komik DC untuk menuliskan sejarah dari para karakternya. Terus setelah cerita Crisis ini, para penulis juga ngebagi dua alur sejarah komik DC, yaitu post-crisis dan pre-crisis. Hal itu disebabkan karena sudah tidak ada lagi multiverse ada di dunia DC ya. Hal itu terjadi karena sudah tidak ada lagi konsep multiverse di dunia DC. Sampai di tahun 2000-an ada krisis baru yang menciptakan multiverse lagi dan mengembalikan konsep multiverse kembali di dunia DC. Kembali lagi ke cerita Crisis yang ternyata ditunjukkan bahwa itu belum beres. Diperlihatkan kalau tidak semua orang dari multiverse sebelumnya diterima di dunia baru. Karakter-karakter seperti Superman Earth 2 bahkan kehilangan seluruh sejarahnya. Bahkan Lois Lane versi Earth 2 itu nggak pernah ada di dunia baru. Jadi di New Earth itu nggak pernah ada Superman Earth 2 dan Lois Lane Earth 2. Yang ada tuh hanya Superman Earth 1 dan Lois Lane Earth 1 saja. Saat para pahlawan sedang kebingungan dengan dunia baru, dengan New Earth, langit tiba-tiba berubah merah. Dan seperti biasa, Pariah yang awalnya ada tiba-tiba mulai menghilang lagi. Terus Superman Earth 1 yang lagi nenangin Superman Earth 2 yang lagi sedih ya karena kehilangan Lois Lane dan semua sejarahnya. Mereka ngelihat ke langit dan mereka ngelihat munculnya esensi Anti-Monitor yang ternyata masih belum kalah juga. Karena seperti Monitor, Anti-Monitor itu nggak bakal pernah mati selama ada kejahatan masih ada. Kan kalau Monitor itu selama energi positif masih ada, berarti selama pahlawan masih ada, Monitor bakal selalu hidup. Anti-Monitor kebalikannya, selama ada kejahatan maka Anti-Monitor masih bakal selalu hidup juga. Setelah itu Anti-Monitor menyambut para penduduk New Earth dengan menyeret mereka ke semesta antimatter yang sudah terpisah dari semesta yang sekarang. Terus seluruh bumi langsung gelap, gulita, nggak ada cahaya. Ternyata kegelapan tersebut itu adalah para Shadow Demon yang berkumpul menutupi cahaya itu sendiri. Mereka lalu menyerang para pahlawan di seluruh dunia. Terus para pahlawan yang tersisa di New Earth dikumpulkan Harbinger dan Alexander Luthor ke arena pertarungan terakhir mereka di Crisis ini. Mereka dikirimkan ke Quark di semesta antimatter. Di sana mereka melihat Psycho Pirate dan kostum merah yang tersisa dari Flash, dan Kid Flash alias Wally West langsung merebut kostum itu dari Psycho Pirate. Dan di sana dia baru tahu bahwa mentornya itu telah tiada. Para pahlawan lalu mengerahkan tenaga mereka dan mengalahkan Anti-Monitor sekali lagi. Tapi sebelum mereka bisa memastikan kalau Anti-Monitor itu sudah benar-benar mati, Alexander Luthor memanggil para pahlawan untuk kembali ke New Earth yang dimana sudah ia pindahkan kembali ke tempat asalnya di semesta baru. Dia terburu-buru karena dia mulai kehabisan energi untuk membuka portal menuju New Earth karena semesta antimatter dan multiverse itu udah terpisah dari semesta yang sekarang. Jadi untuk buka portal ke dunia sana itu butuh energi lebih besar. Alexander Luthor udah kehabisan energi itu di pertarungan sebelumnya. Lalu para pahlawan berbondong-bondong kembali ke planet asalnya. Beberapa pahlawan yang tersisa yang masih terbang menuju portal melihat kawanan Shadow Demon menuju tubuh Anti-Monitor yang tadi mereka kalahkan. Mereka lalu menyaksikan saat keduanya melakukan kontak, Anti-Monitor akhirnya bangkit lagi. Melihat hal itu, Superman Earth menyuruh Superboy Prime untuk membawa para pahlawan yang tersisa untuk membiarkan dia sendirian menghadapi Anti-Monitor. Superboy Prime gak tega melihat Superman Earth sendirian menghadapi Anti-Monitor. Dia terus memilih kembali setelah mengirimkan sisa pahlawan melewati portal menuju New Earth.
Tapi di sana Alexander Luthor langsung memperingatkan kalau dia nggak bisa lagi menahan portalnya lagi. Tapi Superboy Prime dan Superman Earth tuh udah tahu resiko itu. Terus Superman Earth tuh langsung hajar Anti-Monitor. Dia benar-benar ngebabi buta. Dia ngelempar si Anti-Monitor pakai satelit. Terus dia lempar juga pakai asteroid juga. Dia pokoknya nggak ngasih kesempatan sama sekali untuk Anti-Monitor ngumpulin tenaganya lagi. Untuk nyembuhin diri lagi. Pokoknya si Superman Earth tuh udah kesel banget dah. Di tempat lain, di Apokolips ya, di rumahnya si Darkseid, yang entah kenapa selama di event Crisis ini si Darkseid nggak ngapa-ngapain gitu. Dia cuma nonton doang sepanjang Crisis. Dia terus ngehubungin Alexander Luthor lewat koneksinya terhadap energi negatif. Terus ngebantu dia untuk ngancurin bintang terdekat dari sana untuk ngeledakin Anti-Monitor bersama dengan bintang tersebut. Tapi ternyata bantuan dari Darkseid itu nggak cukup. Esensi Anti-Monitor mulai ngebentuk lagi. Superman Earth tuh yang udah palang kesal, terus juga sedih juga karena kehilangan sejarah dan juga orang terpenting dalam hidupnya, dia terus langsung ngomong, cukup boy. Dia ngajar Anti-Monitor dengan sepenuh tenaga sampai semua esensinya lenyap tanpa ada sisa sama sekali. Lalu ledakan energi dari esensi kehidupan Anti-Monitor menghasilkan gelombang yang akan menghancurkan semua yang disentuhnya, termasuk multiverse lama ini juga. Mereka bertiga yang udah kehilangan jalan balik ke New Earth milih menunggu gelombang tersebut menyapu mereka. Walaupun di situ Superboy Prime kelihatan gak suka dengan ide itu, tapi udah pasrah karena udah gak ada jalan keluar juga kan ya. Terus Alexander Luthor di sana nunjukin portal lain dari dalam tubuhnya. Walaupun dia nggak bisa ngebawa kembali mereka ke New Earth, tapi mereka bisa ngebawa ke tempat lain, kata si Alexander Luthor. Di sana juga diliatin kalau ternyata Lois Lane versi Earth 2 itu diselamatin oleh Alexander Luthor sebelum semesta lama di reset menjadi New Earth. Prime lebih setuju dengan ide barunya si Alexander Luthor yang bawa dia ke tempat misterius yang dijanjikan untuk selamat dari gelombang yang menghancurkan multiverse lama ini. Setelah itu mereka langsung dibawa ke tempat lain yang dijanjikan Alexander Luthor itu. Nah, tempat lain yang dibilang Alexander Luthor ini nggak pernah diungkap sama sekali hingga nanti di komik event lain, yaitu Infinite Crisis. Oke, jadi seperti itulah event dari Crisis on Infinite Earths. Banyak pahlawan yang mati di cerita ini. Terus banyak juga pahlawan baru yang lahir juga di cerita ini juga. Kayak Dr. Light versi Hoshi kan ya. Di cerita ini yang dikasih kuota sama monitor. Terus Guy Gardner juga akhirnya gabung dengan Green Lantern Corps. Setelah kalau di tahun 80-an ya. Bukan di cerita baru. Dia selama ini jadi Green Lantern itu gak resmi. Dia kadang nyuri cincin punya si Hal Jordan untuk dia pakai. Terus juga di sini juga ada kayak ada baton pas gitu dari Flash lama ke Flash baru. Flashnya versi Barry Allen digantiin sama sidekicknya yaitu Wally West yang nanti akan jadi Flash terbaik sepanjang masa ya. Walaupun di cerita sekarang Wally itu dianaktirikan banget lah. Dia kayak nggak diliatin bahwa dia tuh Flash terbaik selama ini. Padahal pas tahun 90-an tuh dia bener-bener top banget lah Wally West dibanding Barry Allen. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like dan juga share. Terus kalau kalian pengen nikmatin konten serupa boleh di subscribe juga. Tapi tenang, kontennya nggak cuma ini doang. Masih ada banyak konten lainnya yang masih ngantri. Silahkan subscribe dulu. Semacam PO nih, subscribe dulu. Ntar bakal gue tunjukin konten-konten selanjutnya. Kalau kalian pengen ngediskusin video ini, kalian juga bisa komen di bawah. Atau bisa juga langsung nge-tweet gue langsung ke Twitter pribadi gue yang gue tulis di link di bawah ya, di deskripsi. Kalau kalian suka baca blog juga, gue punya blog, itu juga ada di link di bawah, silahkan dicek aja ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga beli komik aslinya juga ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau misalkan cerita ini tuh cuma versi rangkuman dari event itu sendiri. Banyak hal-hal menarik yang gue ceritain di video gue yang bisa kalian cek langsung ke komik aslinya. Jadi jangan pada lupa juga untuk mendukung industri komik dengan membeli komik aslinya juga ya. Terima kasih ya udah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan. Dadah.